Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami guru berbagi. Nah, untuk kali ini masih dengan materi yang sama. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk materi ini masih dapat digunakan oleh siswa MTS, SMP maupun sederajat. Nah, untuk kali ini kita masih berbicara dengan materi yaitu tumbuhan. Nah, perlu kita ingatkan kembali untuk tetap menerapkan 3M. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga mencuci tangan. Nah, mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga orang terdekat kita, dan menjaga keluarga kita dari COVID-19. Nah, untuk pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi setelah kita mempelajari vegetatif alami maupun buatan, kemudian generatif, kemudian pada perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme, tumbuhan lemut dan tumbuhan paku. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi hingga saat ini ada beberapa teknologi yang sudah dimanfaatkan untuk memperoleh perkembangbiakan pada tumbuhan yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada hidroponik, kemudian yang kedua ada vertikultur, nah, kemudian yang ketiga ada kultur jaringan. Nah, jadi dari ketiga ini nanti kita jelaskan satu persatu apa itu hidroponik, apa itu vertikultur, dan apa itu kultur jaringan. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas adalah hidroponik. Nah, jadi hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Nah, ini biasanya dengan menggunakan pipa peralon ataupun yang sejenisnya ya. Kemudian penanaman dilakukan dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Nah, tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada ini dapat ditanam pada media hidroponik. Untuk yang kedua, sering kita sebut juga vertikultur. Nah, vertikultur ini merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Jadi kalau di rumah kita lahannya terbatas, dapat digunakan menggunakan teknik ini karena proses penanamannya kita buat bertingkat. Nah, jadi untuk yang bagian ketiga kita sebut juga kultur jaringan. Nah, kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel ataupun sekelompok sel jaringan ataupun organ. Kemudian bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau yang disebut dengan hormon pertumbuhan. Kemudian bagian tanaman yang akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap yaitu akar, batang, dan daun. Nah, itu adalah beberapa teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ada beberapa faktornya. Yang pertama, gen. Nah, gen ini diwariskan dari induk tumbuhan kepada keturunannya, ya, dan akan mengatur pola dan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah air. Nah, air berfungsi sebagai pelarut dalam proses
fotosintesis. Nah, masih ingat kan apa itu proses fotosintesis? Ini di materi di kelas 2. Untuk selanjutnya mineral. Nah, mineral ini selain air, dia ada mineral sebagai bahan pembangun tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya hormon. Hormon adalah zat tumbuh, merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa hormon. Yang pertama ada auksin, fungsinya memanjangkan batang, pertumbuhan, diferensiasi, percabangan akar, dominansi apikal, pembentukan buah dan bunga. Kemudian ada hormon giberelin, dia akan mempercepat perkecambahan biji dan tunas, memanjangkan batang, membuat buah menjadi besar dan pembentukan buah. Kemudian ada hormon sitokinin. Nah, hormon ini berfungsi sebagai pertumbuhan akar, pembelahan dan pertumbuhan sel, menghambat penuaan, mengatur pembentukan bunga dan buah. Kemudian ada hormon asam abisat. Nah, ini fungsinya sebagai penutupan stomata selama kekurangan air. Kemudian yang terakhir ada hormon etilena. Ini fungsinya untuk mematangkan buah, menggugurkan daun dan bunga. Nah, itu adalah beberapa hormon yang akan mempengaruhi dari pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk setelah hormon, faktor yang mempengaruhi adalah suhu. Nah, suhu yang ideal adalah pada suhu 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan tidak akan tumbuh pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius atau lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelembapan. Nah, jika kelembapan rendah, maka transpirasi akan meningkat sehingga penyerapan air dan mineral semakin banyak. Kemudian yang terakhir adalah cahaya. Nah, cahaya ini diperlukan untuk apa? Nah, kembali lagi ke kelas 2. Cahaya ini diperlukan dalam proses fotosintesis atau pemasakan makanan di dalam daun. Nah, untuk materi selanjutnya ya, yang akan kita bahas adalah tentang perkembangbiakan pada hewan. Jadi untuk materi tentang tumbuhannya kita cukupkan sekian. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, jadi apa saja nanti perkembangbiakan pada hewan kita simak nanti pada video selanjutnya. Jadi jika video ini sangat bermanfaat, silahkan like, comment, share, and subscribe. Dan jika video ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru berbagi.